Hai everyone, it's Ilusonika. Di video kali ini aku mau ceritain pengalaman 1 bulan aku setelah peraturan 48 jam bekerja diberlakukan untuk student visa. Nah, kira-kira cukup gak sih untuk living cost di sini kalau kita tuh cuma kerja 48 jam per 2 minggu? Terus kira-kira bisa nggak sih untuk tetap bisa bayar uang kuliah kita dengan jumlah jam kerja sedikit itu, terus masih bisa ngirim ke keluarga nggak sih? Nah, di sini aku akan jawab pertanyaan kalian ya. Sebelum aku jawab semua pertanyaan kalian, aku mau jelasin kembali nih, aku di sini kerjanya sebagai apa, lalu posisinya apa, dan wages aku per hour-nya ini berapa. Jadi aku di sini itu aku bekerja sebagai SPG di salah satu retail yang bisa dibilang ini fancy karena mereka jual barang-barang mahal, dan posisi aku ini tuh sebagai casual gitu. Jadi kalau di Australia dia mengenal 3 tipe employment. Yang pertama itu full timer, lalu part timer, dan yang ketiga itu adalah casual. Dari antara ketiga ini yang bayarannya paling tinggi memang casual. Jadi di posisi ini aku lumayan dapat banyak, bukannya banyak ya, lumayan tinggi gitu rate aku. Jadi wages aku sekarang ini untuk weekdays, jadi kalau jam-jam normal ya, misalnya kayak di hari Senin jam kerja jam 10 pagi misal sampai jam 6 sore, itu aku dibayar per hournya itu sekitar $30. Lalu kalau misalnya di atas jam 6 itu biasanya mereka bayar $37 sekian. Dan kalau di Sabtu juga 37 sekian, dan kalau misalnya di hari Minggu mereka bayar $43 berapa sen gitulah sejamnya. Jadi memang tinggi sekali dibandingkan pekerja part-time dan full-time. Tapi kalau casual ini biasanya mereka nggak dapat jam sebanyak part-timer dan full-time gitu. Apalagi kita posisinya sebagai student, kita hanya punya waktu 48 jam per 2 minggu. Jadi 1 minggunya mereka hanya bisa kasih 24 jam seminggu. Nah, kira-kira dengan uang itu cukup nggak sih? Nah, di sini aku mau jelasin karena ini industri retail dan di sini tuh kondisinya juga lagi nggak stabil sih sebenarnya. Jadi banyak berita-berita yang ngasih tahu kalau misalnya lagi inflasi, jadi orang-orang itu sebenarnya nggak banyak untuk ngabisin uang di barang-barang fancy ini. Sehingga ini ngedampak banget untuk jam kerja aku, karena aku posisinya casual. Bos aku itu nggak ngasih banyak jam kerja, jadi kayak 2 minggu kemarin itu mereka seminggu itu cuman kasih 15 jam, dan minggu ini juga cuman kasih 20 jam, jadi nggak full 24 jam seminggu gitu. Loh kak, kalau misalnya kayak gitu kenapa kakak nggak daftar part-timer aja? Nah, sebenarnya aku senang-senang aja jadi part-timer, tapi balik lagi, aturan visa kita cuma bisa membolehkan 24 jam per 1 minggu, atau misalnya kalau di total ya 48 jam per 2 minggu. Nah, kalau misalnya kita hitung, kita misalnya kerja secara full gitu ya sebagai part-timer, itu hitungannya akan sama kalau kamu kerjanya jadi casual. Karena perbedaan wages-nya part-timer dan casual ini cukup signifikan ya. Jadi di hari biasa itu perbedaannya sekitar 6-7 dolar. Kalau di hari Sabtu atau setelah di jam 6 sore itu perbedaannya bisa sampai $9. Dan kalau di hari Minggu sendiri itu bisa lebih dari $10. Jadi sebenarnya sama aja teman-teman. Aku mikirnya kalau misalnya aku kerja 24 jam seminggu sebagai part-timer dengan gaji yang hampir sama dengan casual, aku lebih milih tetap stay aja jadi casual. Jadi jam kerja aku yang sedikit ini aku gunakan biasanya untuk belajar atau share-share konten kayak gini gitu. Sekarang kita balik lagi ke pertanyaan kita yang awal. Kira-kira dengan gaji seperti ini, cukup gak sih untuk cover living cost, biaya kuliah, sama ngasih ke orang tua? Jawabannya tidak. Mohon maaf sekali teman-teman. Jadi udah dari bulan lalu gaji aku per 2 minggu itu hanya sekitaran 1.200 ya. Dari biasanya itu aku bisa dapat 1.800 sekian. Bulan lalu aku hanya dapat 1.200 per 2 minggu ya. Kak, gede itu kak, 12 juta dirupiahin. Jadi kalau sebulan masih dapat 24 juta di Indonesia, nggak dapat segitu. Teman-teman, sekali lagi, di sini biaya hidupnya juga tinggi. Oke. Untuk bayar kos aja
Untungnya kos aku ini belum naik teman-teman, jadi masih stay di 200 per minggu, oke. Jadi per 2 minggu itu $400. Itu udah include semuanya, udah sama bill, gas, water, jadi udah bayar semuanya. Terus kalau misalnya untuk ongkos transportasi umum gitu ya, sekarang aku juga ngerasa ini lebih mahal gitu. Dulu bisa lah $50, sekarang enggak. Kayaknya mentok-mentoknya tuh di 60 atau hampir $70 kalau aku keluar setiap hari. Jadi misalnya aku kerja dan aku kuliah, apalagi kalau misalnya aku kerja gitu ya, tempat kerja aku ini agak jauh. Jadi kalau misalnya aku go straight dari tempat kerja ke tempat kuliah, itu sekali naik train gitu ya, itu bisa sampai $8 teman-teman. Bayangin aja sekali ngetap itu $8, jadi langsung habis lah itu. Biasanya saldo di kartu Opal aku. Nah, di sini dari hitungan aku mau ngasih tahu ke kalian. Jadi kosan aku tetap 400 per 2 minggu. Kemudian untuk kartu transportasi umum kita bisa hitung lah 100 per 2 minggu. Lalu juga ada groceries ya, kebutuhan makan gitu. Jadi aku sekarang udah mulai masak sendiri, sehingga di sini juga aku mulai kasih batasan gitu ke diri aku. Jadi misalnya per minggu ini aku cuman bisa belanja untuk kebutuhan masak aku itu $50. Jadi per 2 minggu itu 100 aku kasih jatah. Terus juga kebutuhan barang-barang apa ya, kayak yang sampo, odol, tisu, segala macam itu aku juga batasin $30 per minggu. Jadi per 2 minggu itu $60. Jadi benar-benar aku buat budget keuangan aku supaya nggak begitu boros gitu. Karena apa? Karena aku kan juga masih lulusnya masih lama gitu. Jadi setidaknya per bulan itu aku bisa save uang sekitar $500 lah. Walaupun aku juga baru dapat tax return nih. Tax return itu nanti aku ceritain di video selanjutnya ya. Aku baru dapat tax return yang lumayan banyak. Yang awalnya ini aku mau pakai untuk biaya kuliah, cuman kayaknya nggak bisa deh. Mungkin nanti akan cover biaya-biaya lain atau misal biaya-biaya hidup aku gitu. Karena memang kalau misalnya di sini kalian nggak punya skill sebagai kayak hospitality gitu ya, kayak misal jadi waiters atau jadi kitchen hand atau misalnya cleaners gitu, agak susah untuk cari kerjaan. Cuman kalau kalian punya basic hospitality, misalnya kayak jadi barista atau bisa jadi chef atau ya waiter segala macam, itu di sini kerjanya sangat banyak. Apalagi kalau misalnya fisik kalian kuat gitu ya, kerjaan sangat melimpah. Tapi kalau misalnya kalian kayak aku gitu ya, kayak princess lah misalnya, udah lemah lembut, tidak punya tenaga, terus nggak punya skill apa-apa, kerjanya lelet. Kalau untuk masuk di dunia hospitality ya, kalian banyak-banyak berdoa aja di sini, karena kerjaan untuk princess seperti kalian dan aku sebenarnya itu sangat jarang. Jadi kayak aku pribadi ini, aku nggak punya skill apa-apa, jadi agak susah, bukan agak lagi ya, sangat susah untuk cari kerjaan, karena aku cuma bisa kerja di bidang-bidang seperti retail atau misalnya resepsionis seperti itu. Dan resepsionis sendiri pun sebenarnya susah teman-teman untuk dicari. Jadi ya itu cerita dari aku. Jadi kalau misalnya kalian mau datang ke sini dengan visa student dan tujuannya untuk kerja, pikir 2 kali, karena kalian harus bayar uang kuliah juga, dan itu sangat mahal teman-teman. Jadi setiap kali aku bayar uang kuliah gitu ya, aku bayar uang kuliah itu sekitar $4.500 per 3 bulan. Jadi itu sekitar 45 juta lah. Itu rasanya sangat menyayat hati. Nah, kalau misalnya kalian kuliah di college itu misalnya agak murah gitu ya, misalnya jadi 2.000 sekian gitu per 3 bulan atau misalnya per 6 bulan. Tapi tetap aja mahal. Ya, jadi kalian pikir 2 kali kalau misalnya memang mau kerja, terus kalian punya keterampilan khusus gitu. Nah, itu kalian bisa cek lah di website imigrasi. Jadi ada skill-skill khusus yang mereka memang butuhkan dan kalian bisa apply tuh visa kerjanya. Ya, dari kebanding kalian convert ke visa student, apalagi bawa keluarga. Aduh, gak bakal cukup teman-teman. Bukannya aku bikin pesimis ya. Cuman jangan sampai di sini kalian jadi lontang-lantung gak jelas, udah jual rumah, udah pinjem ke bank, sampai sini susah juga kan. Enggak enak juga ya kita lihatnya gitu. Jadi aku di sini mau ngasih tahu kalau misalnya kehidupan di Australia ini tidak seindah konten-konten teman-teman.
Mungkin mereka itu kaya karena apa? Karena mungkin mereka pekerjaannya sebagai cleaner gitu, atau misal pemetik buah, atau misalnya kerja di pabrik, atau misalnya melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar. Bukan aku bilang itu pekerjaan rendahan ya, enggak. Tapi mereka punya skill itu, makanya mereka dapat kerjaannya banyak dan uangnya juga banyak. Cuman kayak aku bilang, kalau kamu princess atau misalnya baginda raja gitu ya, nggak punya skill apa-apa, kebiasaan hidup enak dulunya di Jakarta atau misalnya di kota-kota besar lainnya, terus pindah ke sini, ini menurut aku memang agak susah. Jadi pertimbangan yang aku kasih ke kalian ini, dengan kerja 48 jam itu sebenarnya hanya cukup untuk cover living cost kamu gitu. Apalagi kayak aku gini, aku sebenarnya nggak kerja bener-bener 48 jam. Jadi dari bulan lalu ya, aku kerja itu cuma sekitar 35 jam per 2 minggu. Dan terus akhir bulan lalu juga aku cuma kerja sekitar 32 jam per 2 minggu. Jadi benar-benar mepet banget untuk living cost aku. Cuman aku memang coba untuk arrange atau manage keuangan aku sebaik mungkin sehingga aku tetap bisa simpan uang setidaknya $500 lah di setiap bulannya gitu teman-teman. Semoga insight ini membantu kalian. Aku tidak membuat kalian pesimis, hanya memberikan realitas sesungguhnya. Oke, jangan lupa di subscribe dan di like ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.